Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Selasa 7 Februari 2023 dalam pekan biasa yang kelima. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, biarlah cinta kami tersedia bagi semua orang. Singkirkanlah prasangka-prasangka buruk dari dalam hati kami. Bersihkanlah kami dari rasa iri, dengki, amarah, dan sikap munafik serta serakah. Semoga kami mampu melaksanakan amanat-Mu untuk membawa damai dan sukacita bagi sesama kami. Jadikanlah kami pembawa damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada masa-masa awal COVID-19 mulai mewabah, tentu adik-adik juga ingat bahwa kita selalu diingatkan untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kesehatan. Mencuci tangan memang sangat penting, dan kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun
dan air yang mengalir. Kebiasaan ini tentu tetap perlu untuk kita lanjutkan meskipun pandemi telah berlalu. Nah, adik-adik, sebenarnya anjuran untuk mencuci tangan bukan baru muncul ketika pandemi COVID-19 terjadi. Sejak kecil, kita selalu diingatkan oleh orang tua untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Apalagi jika kita baru saja bermain di taman, bermain lumpur, memegang uang, pulang dari pasar, dari perjalanan, atau habis melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, tindakan ini dilakukan dengan alasan kesehatan, supaya kotoran, sumber-sumber penyakit tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, adik-adik, kalau kebiasaan mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang baik, lalu apa sebenarnya salah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik murid-murid Yesus karena mereka makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Jawabannya, karena kritikan mereka itu tidak didasari oleh pertimbangan kesehatan, tetapi atas pertimbangan adat istiadat nenek moyang tentang kenajisan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memanfaatkan kritikan dari orang Farisi dan ahli Taurat untuk menyampaikan bahwa hukum Tuhan jauh lebih tinggi di atas adat istiadat nenek moyang. Dalam keseharian, orang Farisi dan ahli Taurat suka memakai adat istiadat nenek moyang untuk kepentingan diri sendiri. Mereka bahkan tidak segan untuk memanipulasinya untuk kepentingan diri. Mereka suka sekali untuk memerintahkan orang lain melakukan kewajiban agama, namun mereka sendiri pilih-pilih untuk melakukannya. Di bibir berseru, "Tuhan, Tuhan," namun tidak ada kasih dalam perbuatan mereka. Hal inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang-orang munafik. Mereka selalu mempunyai prasangka yang buruk terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu mencari cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak dan remaja yang terkasih, kakak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sering sekali seperti orang-orang Farisi. Kita seringkali membuat aturan yang menguntungkan diri kita sendiri. Dan juga apa yang kita tampilkan di luar belum sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Terkadang kita berbicara manis kepada orang lain, padahal di dalam hati kita tidak menyukai, bahkan cenderung membenci. Kita rajin ke gereja, tetapi masih kurang mengamalkan kasih kepada sesama. Kita masih pilih-pilih di dalam mengasihi, masih pilih-pilih di dalam berteman, masih pilih-pilih melaksanakan perintah Tuhan, melakukan yang mudah dan mengabaikan yang sulit. Dengan penampilan, kita bisa menipu orang di sekitar kita. Kita terkadang lupa bahwa kita tidak bisa menipu Yesus yang mampu melihat kedalaman hati kita. Ketika melakukan dosa atau kesalahan, kita bisa berkata, tidak ada yang tahu kok, tidak ada yang melihat kok. Namun, adik-adik, baik atau buruknya kita, Yesus selalu tahu. Yesus yang akan menilai kita dari hati kita, bukan dari penampilan kita.
Mengikuti Yesus bukan soal apa yang tampak dari luar, tetapi persoalan hati yang mau mengasihi Yesus dan sesama dengan hati yang tulus. Apakah selama ini saya sudah melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati? Apakah selama ini saya sudah mengasihi Yesus dan sesama dengan hati yang tulus? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.